Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali bersama saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Bagaimana kabarnya? Saya doakan badminton lovers semua dalam keadaan sehat walafiat dan yang sakit segera lekas sembuh. Kemudian kita akan lanjutkan ulasan saya dan Gitulah TV mengenai kiprah pemain-pemain kita di Asian Games 2023 di kota Hangzhou, Cina. Setelah hasil yang mengecewakan di nomor bergu putra maupun bergu putri, mana seluruh tim kita di putra dan putri langsung kandas di pertandingan pertama. Kali ini kita masih ada kesempatan untuk mendulang emas dari nomor perseorangan yang disediakan 5 medali emas. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa dari nomor perorangan ini PBSI, Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, menargetkan Indonesia bisa mendulang 2 medali emas dari nomor tunggal putra dan nomor ganda putra. Setelah satu kandas di nomor bergu putra, kita target tidak tercapai. Nah, bagaimana dengan tunggal putra? Kita menurunkan 2 pemain terbaik kita, Jonathan Christie dan Anthony Sinusuka Ginting. Anthony Sinusuka Ginting di nomor bergu sudah memulai kiprahnya dengan bagus. Dia menjadi satu-satunya penyumbang poin bagi Indonesia dan pembuka poin bagi Indonesia ketika berhadapan dengan Korea Selatan di pertandingan pertama atau langsung di pertandingan perempat final. Dengan mudah dia mengalahkan tunggal pertama Korea Selatan, Jeon Hyun-jik. Nah, di pertemuan seorangan inilah kemudian Ginting akan mendapat ujian berikutnya. Di babak pertama, Ginting mendapat bye karena sistem di drawing atau undian untuk Asian Games di nomor tunggal baik putra maupun putri terdapat 64 entry atau 64 undian pemain, dan Ginting sebagai unggulan pertama langsung mendapat bye di babak pertama. Nah, di babak kedua dia akan berhadapan dengan pemain Cina Taipei, Wang Zhuwei. Melihat rekor pertemuan keduanya, saya kira Ginting seharusnya bisa menang atas pemain peringkat 25 dunia dari Cina Taipei tersebut. Bandingkan, peringkat Ginting adalah peringkat nomor 2 dunia setelah Victor Axelsen di nomor 1, dan di Asian Games Ginting diunggulkan di tempat pertama otomatis. Dalam 9 pertemuan sebelumnya, Ginting mencatat 7 kemenangan atas Wang Zhuwei, dan itu di pertemuan terakhir bulan Mei lalu di Malaysia Master dia mengalahkan Wang Zhuwei dengan angka cukup bagus sekali, saya kira ya, karena di situ Ginting menang dengan angka 21-14 dan 21-15. Nah, disinilah harusnya Ginting juga bisa kembali menunjukkan performance terbaiknya seperti ketika dia tampil pertama di nomor bergu putra ketika Indonesia kalah dari Korea Selatan di pekan lalu. Sayangnya memang di pertandingan berikutnya, tentu di perempat final, Ginting sudah akan bertemu dengan pemain-pemain yang lebih hebat lagi daripada lawan sebelumnya. Jadi ketika lolos dari hadang Wang Zhuwei, kemungkinan di perempat final Ginting sudah harus berhadapan dengan salah satu Li Shifeng atau Kenta Nishimoto. Kita ketahui Kenta Nishimoto di Hong Kong Open kemarin mengalahkan Ginting di babak semifinal, dan Li Shifeng pemain tuan rumah yang juga saat ini adalah andalan Cina dan dia adalah pemain nomor 2 Cina setelah si Yuki, juga tidak bisa dianggap remeh. Kalau bisa mengalahkan satu di antara 2 pemain tersebut, kemungkinan di semifinal juga lawan berat sudah akan ditemui oleh Ginting, yakni Kunlaput Pititsaran, juara dunia yang belum lama ini tampil mengesankan di Denmark ketika kejuaraan dunia, namun dia absen di Hong Kong Open dan fokus untuk tampil di
turnamen Asian Games kali ini. Memang semakin mendekati babak final, tentu saja lawan-lawan yang dihadapi adalah pemain-pemain yang cukup tangguh. Lalu Jonathan Christie saatnya lah kali ini pembuktian baginya untuk menunjukkan bahwa dia juga masih bisa diharapkan untuk merebut medali emas dan mempertahankan medali emas yang dia rebut 2018 di Istora Senayan Jakarta. Memang di penampilan dia Asian Games ketika tampil di nomor bergu putra, Jonathan atau Jojo tampil tidak mengesankan. Dia kalah dari pemain Korea Selatan yang sebetulnya peringkatnya cukup jauh dari dia. Ginting masih berada di top 10 saat ini. Jojo di top 10 saat ini. Jojo ada di 5 besar peringkat dunianya, dan Lee Yung Yu yang mengalahkannya di nomor bergu putra peringkat 119. Kita lihat bagaimana Jojo sangat bermain di bawah peak performance-nya. Dia sering salah, sering membuat kesalahan sendiri, entah itu gagal dalam permainan net maupun gagal dalam placing bola-bola yang seharusnya sudah menghasilkan poin buat dirinya. Di babak 32 besar atau pertandingan pada hari ini, Jonathan atau Jojo akan bertemu dengan pemain Cina Taipei juga, Chou Tin-chen, pemain yang bertubuh besar, tinggi, dan pemain yang dikalahkan oleh Jojo juga di final Asian Games tahun 2018. Dalam 8 pertemuan Jojo dengan Chou Tin-chen, Jojo masih unggul, dan di pertemuan terakhir Jojo mencatat kemenangan ketika tampil di India Open bulan Januari lalu. Maksud saya, Jojo mencatat 8 kemenangan, sementara Chou Tin-chen hanya 4 kemenangan dalam 12 pertemuan kedua pemain tersebut. Nah, disinilah Jojo harus menunjukkan bahwa dia masih bisa menjadi andalan Indonesia untuk nomor tunggal putra, di samping tentu saja Anthony Ginting yang ditempatkan di unggulan pertama. Dan memang perjuangan Jojo juga tidak ringan. Di babak perempat final kemungkinan dia sudah akan bertemu dengan pemain tuan rumah Si Yuki, dan kemudian di semifinal kemungkinan dia akan berjumpa dengan unggulan kedua Kodai Naraoka dari Jepang. Kita harapkan baik Ginting maupun Jojo bisa tampil maksimal dan lebih percaya diri lagi, lebih fokus dengan penampilan mereka di lapangan, dan cepat mengubah strategi ketika lawan ternyata bisa mengalahkan atau bisa mendapatkan poin demi poin dengan mudah dari mereka. Itulah kuncinya sebetulnya bagi kedua pemain kita. Mereka harus lebih cepat dalam mengubah strategi permainan di lapangan. Demikian ulasan saya di nomor tunggal putra individual badminton Asian Games Hangzhou 2023. Jangan lupa like, subscribe yang belum subscribe, dan komen. Kami tunggu komen-komen dari badminton lovers semua. Salam badminton.